Jadi saudara-saudara sekalian lihat bagaimana kita membedah sebuah tulisan Nyonya White. Kita bedah dalam kapasitas kebenaran dengan gulungan yang lebih terbuka. Kita tidak membedah sesuatu tulisan Nyonya White dengan bagaimana cara mereka-mereka biasa membedah. Kita membedah dari kacamata kebenaran yang semakin hari semakin terbuka. Kita cari tahu dulu bacaan ini dialamatkan kepada siapa. Jangan kita ngerasa orang Advent semuanya adalah untuk kita. Tidak. Banyak tulisan Nyonya White yang sudah tidak relevan dibahas di saat ini. Saudara-saudara sekalian, saya mau ngajak saudara untuk mundur sedikit kepada pembelajaran kita 2 minggu yang lalu. Sudah bagus sekali pembedahan saudara-saudara sekalian waktu itu. Saya mengikuti di dalam rekaman video atau rekaman suara. Jadi saudara-saudara berkomentar. Saya sudah melihat betapa tajamnya saudara-saudara membedah. Dan saudara sudah menunjukkan berbedanya kelas dengan orang-orang di 3,5 tahun. Di orang-orang 3,5 tahun setiap membedah selalu melemparkannya kepada gereja Advent. Sama orang Advent membedah tulisan Nyonya White selalu lemparnya kepada orang-orang Protestan. Saya amati saudara tidak seperti itu. Saudara bicara soal fokus, tidak bisa fokus, itu betapa luar biasa saya mengamati saudara-saudara sama sekali satu sama lain memperlihatkan kerendahan hati. Ya, kalau saya ini masih begini, kalau saya lagi lelah, saya kecapean, saya masih menonton ini, menyaksikan ini, atau saya masih melakukan ini. Ini semua pembicaraan yang sangat wajar bagi orang yang masih perjuangan menuju kepada kelas 40 hari. Tapi ingat, saudara, kita harus mengakhirinya. Ya, jangan kita pelihara. Ya, mari kita berkomitmen bahwa ada batas untuk semuanya. Saya pernah membagikan di dalam satu tulisan di satu foto ya, cuplikan saya dapat dari ayat dari orang-orang Protestan itu di Facebook. Saya lihat bagus nih ayat ini. Itu di dalam segala waktu selalu ada waktu batas. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ada waktu bertumbuh, ada waktu menanam, ada waktu menuai. Nah, demikian juga dalam pembelajaran kita, kita harus ingat bahwa ada batas-batasnya waktu harus diakhiri. Kan berarti itu karena kita sudah rendah hati, kita tidak sombong, tidak meninggikan diri, kita sudah rela untuk dilihat orang lain kesalahan kita, didengar orang lain, saya nggak malu, kita ngerasa kita sudah selesai. Jadi, harus lanjut sampai tuntutan Tuhan itu terpenuhi sepenuhnya. Nah, tadi kita udah lihat Tuhan minta tidak ada pelanggaran sedikit pun. Ya, jangan sampai pelanggaran yang kecil yang kita anggap remeh itu menjadi penghalang. Sama seperti Musa dahulu. Saudara kita Oi, dia sudah sampai di titik akhir. Mana kalau tidak menjadi 144.000, ya, maka bagi calon-calon pemilik kebenaran sekarang, dia punya opsinya cuma satu, yaitu diambil mati atau dibinasakan. Kalau tidak menjadi calon 144.000, diambil mati atau dibinasakan melalui Yeskel pasal 9. Jadi, Oi masuk di dalam diambil mati karena dia sudah memenuhi persyaratannya. Sama seperti orang yang disalib di sebelahnya Yesus. Yesus tidak perlu memberikan kesempatan dia hidup untuk membuktikan omongannya. Ya, kita tahu iman harus ditambah perbuatan. Tapi Tuhan untuk
kasus-kasus tertentu, Tuhan tidak perlu melakukan semuanya itu tergenapi sesuai dengan persyaratan, sesuai idealnya. Tapi untuk orang yang di sebelah Yesus, Yesus sudah lihat di dalam hatinya, niatnya jelas bahwa dia tidak membohong, dia benar-benar telah bertobat, maka Tuhan katakan, sejak hari ini juga kamu sudah bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, janji yang itu juga yang Tuhan berikan kepada saudara kita. Kita bisa buktikan di dalam perjalanannya dia setelah Tuhan memberikan penyakit kepada dia. Jadi Tuhan sudah memberikan satu kesempatan ia untuk memulihkan, membuktikan, ya, sesingkat waktu. Dalam waktu yang singkat beberapa bulan Tuhan sudah memberikan memberikan pembuktian dan sudah manfaatkan kesempatan itu. Kalau memang Tuhan memandang ini bukan umat, ya, dan pemberitaan yang dapatkan bukan pembelajaran, bukan sebuah pendidikan, bukan sebuah berkat, maka kita bisa tahu sama seperti orang-orang yang penyakit-penyakit kanker yang lainnya. Ketika yang pertamanya divonis sama dokter sudah tidak ada harapan, dia udah selesai. Tapi bagi Tuhan masih memberikan jalan, pembuktian. Apakah kamu sudah memilih menjadi orang yang bisa dimenangkan, walaupun kamu tidak bisa menjadi 144.000, ataukah kamu tidak bisa membuktikan? Ya, dan membuktikan sampai detik yang terakhir, dia menang. Oh iya, saya lupa, saya punya screenshot pembicaraan saya dengan di mana setelah dia melakukan perubahan drastis dari manusia lama menjadi manusia baru, sudah mempunyai rancangan desain kegiatan harian. Hari Senin, jam 8 pagi sampai jam sekian dia mau baca Nyonya White, jam sekian sampai jam sekian dia mau baca Victor Utep, jam sekian sampai jam sekian dia mau bagi-bagi tulisan. Senin. Selasa demikian juga. Rabu dia tukar-tukar itu jadwal. Jadi artinya, dan kita sudah lihat sendiri, saudara Victor tadi udah perlihatkan, bahwa apa? Bahwa saudara kita ini sudah memposting tulisan hampir dari jam 4 pagi dia posting terus-menerus. Dan ini adalah satu bukti bahwa saudara sudah menjadi manusia yang lain dengan dirinya yang sebelumnya, yang menggunakan kehidupannya masih mungkin hanya dari pengakuan. Ini mohon maaf ya, kita semua sama. Jangan sampai hanya dari pengakuan kita adalah umat Allah, tetapi aktivitas kita sehari-hari tidak beda dengan orang-orang sekitar. Tapi di dalam perjalanannya setelah menderita penyakit ini diberi kesempatan oleh Tuhan, telah buktikan bahwa terlihat jelas bukan hanya pengakuan, tapi di dalam perilakunya terlihat. Bahkan sampai suaminya sendiri sampai bilang, jangan cuma baca terus-terusan. Sampai dia terlihat waktu saya kunjungi di rumah sakit, suaminya kesal karena kerjanya baca terus-terusan. Bagi suaminya mungkin sesuatu penderitaan hidup dengan orang yang telah menjadi manusia yang baru. Tidak heran karena ibunya Yesus dan saudara-saudara Yesus juga pun sama-sama menderita ketika Yesus sudah datang ke bait Allah di usia 12 tahun dan lanjut terus sampai dengan kematiannya. Yesus sudah menjadi manusia yang baru dan anak adik-adiknya, saudara-saudaranya, ibunya merasa asing dengan Yesus. Dan itu pembuktian. Oke, kita lanjut di dalam resume pembelajaran 2 minggu yang lalu. Ada hal-hal yang saya ingin pertajam kepada saudara sekalian. Yang pertama, kalau bisa sih ditampilkan 2 ya, dengan renungan pendahuluan kita yang kemarin. Tapi nggak apa-apa, kita baca ini, saudara-saudara nanti silakan baca kembali. Yang pertama kita lihat di sini di dalam renungan pendahuluan, karena dikatakan kita tidak takut menyerahkan pemeliharaan jiwa kita kepadanya pada hari itu, maka kita dapat pahami
bahwa tulisan Ellen G. White ini adalah dimaksudkan bagi kita calon 144.000, bukan bagi setiap orang Advent, ya, masuk Advent yang di zaman Ellen G. White. Jadi ini saya tegaskan karena sama seperti yang tadi, kita harus cari tahu ini alamat tulisan ini mau diberikan kepada siapa. Jelas kepada orang yang berada di dalam masa pada hari itu, yaitu pada saat kita sekarang. Oke, jadi bukan bagi orang yang di 3,5 tahun, bagi orang yang di 40 hari. Jadi ingat, kalau saudara-saudara membaca tulisan begini, dibaca sama teman-teman kita yang di Davidian Waku dan yang lain-lainnya, kita harus mempunyai pandangan yang cara berpikirnya yang berbeda dengan mereka. Karena kita adalah orang-orang yang disasar oleh tulisan ini. Oke, lanjut Bella. Yang kedua, di periode yang mendekati pada hari itu, kita lihat umat Allah yang benar adalah mereka yang sepenuhnya menerapkan demikian firman Tuhan. Bukanlah yang mencampur-campur sebagaimana yang dijelaskan kita akan bersaing dengan orang-orang yang mempercayai suatu ajaran yang tidak berdasarkan demikian firman Tuhan. Ya, jadi persaingannya umat Allah di dalam periode 40 hari ini adalah mereka yang demikian firman Tuhan, ya, yang menerapkan seutuhnya demikian firman Tuhan, dan orang yang tidak mengajarkan sesuai dengan ajaran demikian firman Tuhan. Atau dengan kata lain, kita lihat faktanya, mereka ini campur aduk. Mereka bukan menciptakan yang baru, tapi mereka mencampur aduk. Jadi artinya kita harus berada di mana? Di dalam lambang pada hari itu. Jadi saudara carilah di dalam kelompok yang benar-benar sungguh-sungguh menerapkan demikian firman Tuhan. Ada kalau itu ada saudara temukan di Waco, Texas, silakan saudara bergabung ke sana. Kalau saudara menemukan ada di kelompok yang lainnya, silakan. Ya, kalau saudara juga menemukan ada di sini, silakan. Tapi intinya di dalam periode mendekati pada hari ini, saudara harus buktikan bahwa saudara bisa menemukan kelompok mana yang menerapkan demikian firman. Dan saudara harus tahu yang mana yang demikian firman Tuhan itu. Karena semua menawarkan demikian firman Tuhan semua. Nggak mungkin saudara bicara ke orang-orang di Waco, Texas, mereka tidak bicara demikian firman Tuhan. Semua mengaku-ngaku murni. Ya, apalagi mereka tidak mau nambah, tidak mau kurang. Itu luar biasa mereka. Tapi saudara punya tugas adalah mencari. Ini tugas yang Nyonya White berikan bagi kita. Ya, jadi bacaan ini sengaja saya tampilkan minggu yang lalu, cuman saya terkapar, jadi saya minta tolong saudara-saudara. Dan kesempatan ini saya bedah lagi, karena saya lihat saya perlu memberikan penitikan berat kepada misi dari tulisan Ellen G. White ini yang belum terungkap di dalam diskusi dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sudah sangat bagus membedah, ya, sangat bagus membedah. Tapi ada bagian yang dikhususkan bagi orang-orang yang hanya berada di dalam periode pada hari itu. Ini loh yang saya mau tekankan. Karena ini mau ditaruh di zaman Nyonya White bisa juga, mau ditaruh di zamannya Victor Utep bisa juga. Tapi kita kembali sesuai konteks, sesuai perspektif penulis, bahwa tulisan ini adalah tepatnya dialamatkan bagi orang yang hidup di dalam periode 40 hari. Luar biasa tidak, saudara-saudara melihat? Luar biasa. Oke, lanjut Nila. Nah, itu kita lihat. Kita lihat juga di dalam periode 40 hari inilah kita dapat cemoohan katanya. Ya. Jadi ini bukan untuk orang di zamannya Nyonya White dahulu atau di zamannya Victor Uteh. Kita tahu di masing-masing generasi ada cemoohan. Tapi
Kalau sampai Nyonya White mengalamatkan ke 40 hari ada tantangan untuk cemoohan dan ada hinaan, artinya benar-benar di dalam periode ini ada sesuatu keseriusan. Nyonya White menegaskan di dalam periode orang-orang yang hidup di dalam masa pada hari itu. Jadi ini belum kita rasakan. Artinya ini Nyonya White sudah memberikan satu clue-clue, ya, apa kisi-kisi, ya, bocoran-bocoran bahwa di depan kamu itu nanti akan hadapi yang begini. Ini belum jadi. Ya ada sih satu dua sudah ada, tapi di depan akan lebih tergenapi. Jadi kalau kita terjadi, jangan sampai kita malah undur. Karena apa? Karena pengalaman orang-orang di zamannya di zamannya Nabi Nuh itu sudah banyak. Ya nanti di dalam bacaan ini saya yang udah jamnya sampai jam segini. Saya udah siapin semua, ya. Karena banyak. Nyonya White kalau memberikan satu amanat seperti ini, jangan kita baca hanya sebagai satu nasihat yang tidak punya maksud. Ini suatu ada nasihat dan ada satu sanksi, ada satu ancaman yang akan kita hadapi karena periode perjalanan kita di depan ini bukan sebuah periode yang tanpa ancaman. Semuanya ada ancaman. Jadi kalau dibilang jangan, kamu harus siap untuk kamu tidak undur karena merasa malu, ya. Praktek keagamaanmu jauh berbeda dengan orang-orang Yahudi. Maka dengan demikian pula kita sekarang akan dicemooh dan ditertawakan ketika kita menghidupkan iman kita yang baru, ya. Kayak tadi aja Oi udah diprotes sama suaminya. Baca terus-terusan, ya. Itu sudah diprotes sama suaminya. Nah, kalau Oi pada saat itu, ya udah deh demi sayang sama suami, saya nggak baca lagi deh. Nah, kalau sampai Oi undur, itu kalah. Bacaan Nyonya White ini mengingatkan seperti itu. Kepada kita masing-masing akan diuji melalui cemoohan, melalui apa hinaan. Sama seperti kayak orang-orang di zamannya Airba. Kalau saudara-saudara ikuti, ya di sana sebenarnya yang mau masuk ke Bateranu itu lebih dari 8 orang, ya. Tapi karena mereka itu terpengaruh sama cemoohan dan hinaan, awalnya dia betah, dia kuat, tapi lama-lama juga terpengaruh hasutan, 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 hasutan. Lama-lama, iya ya bener juga kok ini kayaknya di langit nggak ada tanda-tanda. Jangan-jangan Nuh ini palsu ini. Iya deh, saya tinggalin deh, saya nggak percaya deh. Bodoh sekali kan. Jadi hati-hati kebodohan-kebodohan yang seperti itu juga bisa menginggap di dalam diri kita. Ya, sama halnya saya punya pelajaran lagi di dalam pelajaran hari ini saya udah siapkan. Ya, juga saya udah tunjukkan dari Matius berapa itu. Jadi murid-murid Yesus tuh tadinya tuh tidak hanya 12 murid. Murid-murid Yesus banyak, ya. Tapi karena mereka juga terpengaruh oleh hasutan-hasutan orang-orang, hasutan artinya apa? Artinya angin-angin pengajaran, ya. Angin-angin pengajaran ini pintar-pintar ngomongnya, bagus-bagus dia punya analisa-analisa, tampaknya meyakinkan. Gugurlah mental orang-orang ini. Jadi pengikutnya Yesus yang tadinya lebih dari 12 orang, itu hilang semuanya. Nanti kalau sempat ini kita masih punya waktu, kita akan baca sampai di sini. Semuanya demikian tertulis, saudara. Saya tidak ada yang menampilkan kepada saudara dengan pikiran saya. Oke? Mari kita lihat. Kemudian setelah gulungan kebenaran makin terbuka, khususnya kita yang sudah paham 40 hari, memprioritaskan pembelajaran hukum moral yang membentuk keserupaan kita kepada Yesus, yang artinya di mata orang Davidian, kita dianggap mundur karena fokus tidak bicara kepada nubuatan lagi, tetapi malah berbalik, berbicara kasih, seperti yang gereja-gereja Advent yang dipersalahkan oleh Davidian, dari Victor Hutef dulu mempersalahkan, kok ini Davidian kembali lagi bicara kasih. Nah,
saudara jangan terpengaruh. Kalau sampai saudara terpengaruh oleh cemoohan, olokan, hinaan dari saudara-saudara kita yang di Wako, karena saudara sudah lebih memfokuskan berbicara tentang kasih, lambang 40 hari kita, saudara goyah, saudara berpindah kepada mereka, setan akan bertepuk tangan. Kenapa? Karena saudara telah dikalahkan. Saudara memang misi beragamanya adalah itu. Tidak kan? Ya. Jadi pelajaran-pelajaran Nyonya White memberikan kepada kita, khusus bagi orang-orang yang hidup di pada hari itu benar-benar harus dicermati. Ya, jangan mencermatinya seperti orang-orang Advent yang di dalam periode 1844 mencermati bacaan ini, atau orang-orang mencermatinya seperti orang-orang yang masih di dalam periode Victor Huta. Kita harus cermati tepat sesuai dengan perspektif perspektif penulis, bahwa ini dialamatkan kepada orang-orang yang hidup di dalam periode masa pada hari itu. Kita harus benar-benar cermati. Kita yang hidup di masa pada hari itu diingatkan Ellen G. White untuk berpisah dari dunia. Harus sadar bahwa kita hanyalah seorang musafir dan orang asing yang sedang menunggu. Kita diwajibkan merubah pikiran kita yang semula mencintai apa yang dunia berikan dan berjalan pada jalan orang dunia, berubah kepada pikiran bahwa penarikan dunia semuanya tidak menguntungkan. Ya, kita harus merubah bahwa semua penarikan dunia itu semuanya tidak menguntungkan. Ini kutipan kata-kata ini saya ambil dari bagian dari tulisan Nyonya White itu. Saya cuma menambahkan penjelasan saja. Ya, jadi tulisan di Nyonya White itu mengatakan kita harus merubah pikiran kita bahwa pikiran penarikan dunia itu semuanya tidak menguntungkan bagi kita. Ini adalah nasihat Ellen G. White berikan kepada orang yang hidup di dalam periode 40 hari. Artinya apa? Di dalam periode 40 hari ini, kita sekarang ini masih merasa punya keuntungan, ya, ikut-ikut penarikan dunia. Dan sekarang, setelah bacaan ini diberikan, kita dinasihatkan untuk berhenti. Ya, berhenti. Apalagi di dalam buku yang Victor Utef berikan, ya, tentang apa itu, keimamatan, ya, apa itu. Saya lupa, saudara bisa buka. Di mana kita dinasehatkan untuk menyusutkan, ya, kepentingan sehari-hari. Maka kalau udah kepentingan semuanya kita disuruh susutkan, maka kita akan paham kata-kata Nyonya White ini. Jadi kita harus alihkan pikiran kita bahwa penarikan dunia itu semuanya tidak menguntungkan, karena dia akan membawa kita untuk menjadi pelanggar hukum. Dan kalau kita tetap menjadi pelanggar hukum, maka kita tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang menang. Karena persyaratannya tidak terpenuhi. Jangan bilang Tuhan pembohong, tapi karena kitanya yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Ya, nah kita terus nih. Dengan demikian, kita dan dunia akan sangat jelas garis demarkasinya. Yang kemarin saudara Victor dengung-dengungkan kemarin. Ya. Jadi jelas kalau kita sudah berbuat seperti itu, berpisah dengan dunia, memandang berhubungan dengan dunia, bergaul dengan dunia, itu tidak menguntungkan, maka jelas sekali garis perbedaannya. Kalau sekarang kan kita cuma mulut saja yang mengatakan kita berbeda-berbeda. Tapi faktanya nggak ada perbedaan. Nah, di dalam lambang 40 hari ini Nyonya White tegaskan, kamu, ayo rubah. Jangan hanya sebagai orang yang ngaku-ngaku saja. Sekarang tegaskan bahwa kalian ini benar-benar berbeda dari dunia. Ya, kita lanjut. Yang tentunya dari kata-kata Ellen G. White ini secara implisit menunjukkan bahwa kelompok dari orang-orang yang dikatakan tidak berdasarkan sepenuhnya demikian firman Tuhan itu, mereka makin tidak jelas perbedaannya dengan dunia dalam cara perbaktiannya,
yaitu antara lain dengan bergantung kepada organisasi, kewajiban kartu keanggotaan, dan kompromi-kompromi tentang tata cara lainnya. Saudara saksikan sendiri. Jangan sampai kita cuma sama akhirnya dengan mereka. Kita lihat kalau kita posting sama orang-orang saudara-saudara kita posting, jangan sama. Mereka kalau posting tulisan nggak ada bedanya sama orang-orang Protestan. Mereka pakai bunga-bunga, pakai gambar-gambar, pakai apa satu apa foto-foto yang indah-indah. Jangan kita ikut-ikutan dengan cara yang seperti itu, cara-cara yang mempengaruhi rasa. Kan kita udah jelas bahwa rasa dan rasio itu bumi langit. Ya, dibilang kita harus pakai rasio. Makanya kalau saudara lihat gambarnya Victor Utev, nggak ada tuh gambar Victor Utev pakai warna-warna. Padahal Victor Utev itu hidup tahun 9 sampai 1955. Sudah ada teknologi percetakan, sudah ada keindahan-keindahan. Tapi Victor Utev nggak mau menampilkan demikian. Saya nggak tahu kalau Nyonya White, karena buku-buku Nyonya White sudah dicetak ulang sama orang Advent. Dan sudah dikemas-kemas dengan banyak warna-warna dan gambar-gambar. Jadi kemurnian Nyonya White sudah nggak jelas, karena dia sudah dibakar di atas panggangan tahi manusia. Victor Utev, kita bisa lihat. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan. Ya, 40 hari ini kita ditegaskan bahwa garis demarkasi kita harus jelas. Ya, saya tidak mengkritik siapapun. Kita semua punya tanggung jawab untuk menghidupkan kebenaran-kebenaran ini. Kalau kita ada yang salah, wajar. Kita semua bukan orang suci. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Jadi kalau baca Nyonya White ini menyentuh, menegur kita semua, wajar. Karena memang tulisan Nyonya White ini memang dialamatkan kepada kita. Bukan dialamatkan kepada orangnya. Oke, kita lanjut kepada bacaan yang berikutnya. Dua kesusahan di hadapan calon 144.000. Ya, di dalam bacaan ini ada dua kesusahan yang dibicarakan. Ya, mari kita baca. Setelah ditegaskan oleh Ellen G. White di bacaan pendahuluan bahwa kita dan dunia harus memiliki garis demarkasi yang tegas dan jelas, lalu oleh tidak samanya kita dengan mereka siap untuk dicemooh dan dihina, seperti contohnya dahulu Yohanes Pembaptis yang setelah kembali keluar dari masa pengasingannya di padang gurun 30 tahun, pakaiannya, makanannya, buah pikirannya dianggap aneh, bahkan dikira gila. Jangan sampai hal-hal seperti ini membuat kita malu. Lalu kita melepaskan diri dan bergabung kembali dengan mereka pengolok-nolok. Berikut tergambarkan dalam perjuangan yang harus dihadapi calon 144. Ya, tadi kita udah bahas, jangan kita gara-gara dihina, diolok-olok, terus kita malu, kita balik lagi gabung sama mereka. Kalau itu yang dilakukan, nasihatnya Nyawet ini tidak berlaku, tidak bermanfaat bagi kita. Kita lanjut yang berikutnya. Perjuangan melawan diri sendiri, ya. Ini adalah perjuangan yang pertama. Ada dua perjuangan. Yang tadi kita lihat kesusahan, ada dua kesusahan, yaitu perjuangan melawan diri sendiri dan perjuangan melawan penganiayaan. Perjuangan melawan diri sendiri dicontohkan bagaimana Abraham dahulu berjuang melawan dirinya sendiri ketika diperintah untuk keluar dari Ur Kasdim. Kita juga sama, yaitu dituntut untuk meninggalkan karir yang menjanjikan kekayaan, kehormatan, harus meninggalkan rencana-rencana yang disayangi dan pergaulan yang akrab. Ini adalah perjuangannya. Dan ini perjuangan yang harus dilakukan oleh calon-calon 144.000. Kita dikasih contoh bagaimana untuk bisa memenangkannya. Kita harus sama seperti Abraham, yaitu tidak mempedulikan apapun yang nanti Tuhan sediakan di depan itu, menyenangkankah, lebih suburkah, lebih menguntungkankah, lebih menjaminkah. Abraham sama sekali tidak tanya. Abraham percaya 100%. Dan itu juga yang harus kita buktikan di dalam hasil dari pendidikan 40 hari. Jangan kita kembali lagi kesalahan-kesalahan murid-murid Yesus yang sudah 3,5 tahun lamanya belajar sama Yesus, ternyata ujung-ujungnya mereka masih cari-cari kedudukan. Artinya perjuangan melawan diri sendiri adalah sama dengan perjuangan melawan kepentingan diri sendiri.
tabiat dan karakter kita yang terbentuk dari terbiasanya kita atau pengaruh pergaulan atau perjuangan melawan cinta akan diri sendiri dan pengabaian kepada tuntutan. Ini adalah perjuangan melawan diri. Yang kedua, perjuangan melawan penganiayaan. Ini adalah perjuangan yang kita harus hadapi di dalam jalanan kita sisain. Ada dua perjalanan. Lawan diri sendiri dulu, baru yang kedua melawan penganiayaan. Ini kemarin sudah saya lihat Victor sudah menjelaskan dan sudah ditambahkan banyak oleh teman-teman. Ya. Bagaimana contoh seperti Yusuf, Daud, Stefanus, Paulus, dan Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos, yang mereka semua bertahan mempertahankan demikian firman Tuhan. Kenapa kok saya berani mengatakan demikian firman Tuhan juga diterapkan oleh mereka-mereka? Karena Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Jadi tidak akan mungkin kalau Tuhan menyuruh kita demikian, terus Tuhan nggak memberikan perintah yang sama kepada umat-umatnya di masing-masing generasi. Pasti sama. Dan disemangati oleh Ellen G. White dengan pertanyaan, akankah Tuhan melupakan umatnya di masa yang sulit? Dengan mengambil contoh Nuh, Lot, Elia, Yeremia, 3 orang yang ditunggu api dan Daniel. Ya, itu diberi semangat bahwa Tuhan, akankah Tuhan melupakan? Jaminan bahwa kita juga nggak perlu takut di dalam perjuangan kita akan melawan aniaya yang seperti dirasakan oleh Yusuf, Daud, Stefanus, Paulus, Yohanes yang dibuang pulang Patmos. Kita akan jalani juga semuanya ini. Karena apa? Karena jelas perjalanan kita ini udah banyak ramalan Nyonya White Darutef yang memperlihatkan perjalanan kita ini tidak ada perjalanan yang damai sejahtera. Tidak ada satu contoh pun umat Allah mulai dari Adam dan Hawa sampai di Victor Utef itu jalannya mulus-mulus semuanya. Dapat hinaan, dapat aniaya, bahkan mau dibunuh. Ya, Victor Utef berapa kali mau dibunuh? Victor Utef dipukul orang. Ya, Nyonya White juga banyak kecewanya. Saya belum pernah lihat Nyonya White dipukul orang. Ya, tapi kalau perjanjian lama kita tidak pernah menemukan satu saja yang damai sejahtera. Jadi saudara jangan kembali lagi, jangan terpengaruh dengan khotbah-khotbah orang-orang Protestan yang banyak mengatakan ketika kami menerima Yesus, kehidupan saya berubah total. Semua kedamaian dan kesejahteraan yang saya rasakan. Kesulitan-kesulitan hidup saya di masa lalu, saya tidak pernah lagi rasakan. Inilah kepujian yang saya bisa sampaikan kepada Tuhan. Marilah kita bertelut berdoa, panjatkan syukur pada Tuhan. Karena hidup kami semua satu keluarga telah keluar dari penderitaan. Kagak ada itu di dalam perjalanan umat calon 144.000. Yang ada kesusahan peras, kesusahan Yakub dan kesusahan Yakub. Jadi itu menghayal daripada orang-orang yang berkhotbah di dalam gereja-gereja Protestan. Perjalanannya Musa, itu dia harus dulu, mereka langsung potong kompas kalau bicara, langsung ngambil yang ketika Abraham sudah jadi kaya raya, ketika Daud sudah jadi raja, ketika Salomo sudah jadi raja. Perjalanannya dia itu nggak dilihat. Nggak ada satupun umat Allah yang mulus tanpa penderitaan. Tidak ada satu manusia pun yang mau mengejar penderitaan. Di dalam bacaan kita disuruh kejar penderitaan. Nanti dalam bacaan berikutnya nanti akan kita lihat, kita disuruh mengejar penderitaan, bukan menghindari penderitaan. Agama kita agama yang aneh kok, agama yang beda. Orang-orang suruh berkumpul kepada orang-orang yang pertemuan-pertemuan yang banyak, kita malah suruh menghindari. Orang disuruh toleran kepada orang lain, jangan egois, harus hargai orang lain punya pendapat. Kita malah nggak boleh.
Kita harus mengucilkan diri dari orang-orang yang punya pandangan-pandangan yang tidak sejalan dengan kita. Kita harus keluar. Ini kan sebuah bukti bahwa kita akan menjadi orang-orang yang akan diolok-olok dan dihina-hina. Nah, agama kita memang agama yang aneh. Kalau kita merasa risih dengan hal itu, lalu kita meninggalkan, dan itulah yang diimpikan oleh si setan. Ya, jadi perjuangan melawan penganiayaan adalah perjuangan atas aniaya pihak lain di luar diri kita yang mau membuat kita calon pekerja-pekerja roh suci hujan. Ya, jadi pihak di luar kita. Kalau tadi perjuangannya melawan diri kita, kalau yang ini perjuangan melawan diri orang di luar diri kita, ya, yang mau membuat kita calon-calon pekerja roh suci ketakutan dan goyah. Jadi misinya seperti itu. Kalau misi yang pertama adalah untuk mempertahankan umat Allah tetap mencintai dirinya sendiri, memulia-muliakan dirinya sendiri, mengagung-agungkan diri sendiri, ya. Yang kedua, misi dari kesusahan, penganiayaan adalah supaya kita ketakutan dan goyah dan kemudian menyangkal Yesus. Lalu undur seperti banyak orang Israel dahulu karena ketakutan lebih percaya kepada 10 pengintai daripada 2 orang pengintai. Contoh lain juga nyaris menang adalah anak-anak Lot yang walaupun sudah menang dari kota Sodom dan Gomora namun kalah di kota Soar. Hanya seorang Lot saja yang benar-benar tahan dan kuat akan ujian pertama. Oke, lanjut. Tampak dari contoh-contoh yang diberikan dari 2 kesusahan ini kita lihat, ya, dalam menghadapi perjuangan melawan aniaya jelas berbeda dengan contoh pada perjuangan melawan diri sendiri. Mereka bukan baru mau meninggalkan dirinya yang lama, tapi mereka yang telah berada di atas, yaitu merupakan perjuangan mempertahankan iman. Jadi orang-orang yang mengalami penganiayaan ini, ya, kita lihat tadi siapa contohnya, yaitu Nuh, Lot, Elia, Yeremia, 3 orang ditungku api bersama dengan Daniel. Itu tidak ada orang-orang yang masih berjuang dengan dirinya sendiri, masih punya cinta-cinta sama dirinya sendiri, keinginan menjadi mimpin di sebelah Yesus lah, itu tidak ada. Jadi artinya bagian yang ini adalah bagian benar-benar orang yang sudah menang dari dari permusuhan dengan diri sendiri. Ya, perjuangan melawan diri sendirinya dia harus sudah menang. Ya, jadi lambang 40 hari kita ini kita harus jalani yang kayak begini. Kita yang pertama selesaikan dulu dengan diri kita sendiri. Baru nanti kalau kita udah menang, selesai dengan diri kita, barulah kita akan memulai. Ya, memulainya dengan apa? Tidak langsung dengan kesusahannya Yakub, tapi melalui dengan kesusahan kesusahan Yakub. Dan yang kita baca di sini yang sempat dibahas oleh Victor, tentang ada yang dibawa ke penjara, ada yang dianiaya, terus ada yang di dalam penjara mati lah segala macam. Kita sudah pernah bahas, kita sudah pernah pelajari bahwa itu dimungkinkan terjadi di kesusahan Yakub. Karena kalau ada yang masih mati, ya dimungkinkan itu terjadi di dalam masa perang kesusahan Yakub. Dan kapan itu? Itu adalah di saat kita sekarang. Kita akan menghadapi hari-hari seperti itu. Jadi ini pelajaran benar-benar tepat untuk orang-orang yang hidup di dalam periode pada waktu. Ya, kita lanjut. Tampak dari contoh-contoh yang diberikan Ellen G. White dalam menghadapi perjuangan melawan aniaya, jelas berbeda dengan contoh pada perjuangan melawan diri sendiri. Mereka bukan baru mau meninggalkan dirinya yang lama, tapi mereka telah berada di atas, yaitu merupakan pejuang mempertahankan iman. Jadi sangatlah jelas perjuangan yang kedua ini
akan dialami hanya oleh orang-orang yang sudah selesai dengan perjuangan melawan dirinya sendiri. Karena sebagaimana contohnya kita saksikan, bukanlah orang-orang yang seperti Esau, kakak Yusuf, kakak-kakak Yusuf ketika menjual adiknya sendiri, Yudas, Bileam, ataupun Akan yang masih mementingkan diri sendiri. Artinya, bila kita sekarang belum bisa melewati perjuangan yang pertama, maka tidaklah perlu kita lelah-lelah ikut belajar di dalam pembahasan 40 hari. Kita tidak perlu lelah-lelah, bahkan sampai bertengkar sesama Davidien, memperbincangkan perjuangan melawan penganiayaan yang akan datang. Jadi nggak usah ngomong kesusahan Yakub deh, nggak usah lelah-lelah ngomongin kesusahan Yakub kalau kamu belum beres dengan masalahmu dengan dirimu sendiri. Nggak usah capek-capek, ya berhenti, oke, ayolah kita bangun. Bisa Nyonya White ini benar-benar luar biasa kok. Dan kita seperti yang Victor juga katakan, ini udah ditulis tahun 18-an. Tapi ternyata luar biasa kita dikasih pengetahuan sampai sejauh ini. Kita bisa lihat bahwa ternyata Tuhan itu tidak membiarkan anak-anak itu jalan dengan tanpa arah. Tuhan itu jagain. Walaupun ditulis tahun 18-an sekian, itu ternyata tulisan-tulisan itu memang Tuhan udah siapkan untuk umat-umatnya ini tidak liar di dalam perjalanan sisa itu. Tidak ngira-ngira perjalanannya nanti kayak gini atau begitu. Akhirnya si A mengira ke kiri, si B mengira ke kanan, karena yang satunya pinter ngomong, punya karisma, wah banyak pengikutnya. Yang satunya karena nggak pinter ngomong, padahal dua-duanya salah semua. Ya, Tuhan kasihlah kita petunjuk bacaan yang nyawa. Dengan demikian dapatlah terjawab pertanyaan yang kita buat untuk membangun pengertian masing-masing kita. Bahwa kedua kesusahan itu bukanlah kesusahan yang sama. Saudara ingat ya, di dalam renungan pendahuluan itu saya buat pertanyaan, apakah ini kesusahan yang sama dan apakah ini kesusahan Yakub? Ya, kemarin sempat sedikit diulas. Di sini saya mau menegaskan. Jadi dari apa yang kita bedah tadi terlihat jelas ya sekarang bahwa bisakah kedua kesusahan ini kita bilang sama? Jelas nggak bisa. Karena yang satunya harus terjadi dulu, baru yang kedua. Jadi nggak bisa dua-duanya terjadi bersama. Ya, karena udah pasti gugur deh dapat aniaya kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Kita nggak punya power, ya nggak punya power kalau kita belum apa-apa. Sama kayak Petrus waktu dicobai, apakah kamu murid Yesus? Oh, ketakutan Petrus. Padahal yang nanya bukan tentara, hanya seorang ibu-ibu. Ya, jadi itu gambaran kalau kamu belum jalanin dua-duanya, tapi udah dapat aniaya, kamu pasti kalah. Tapi ketika kita lihat Petrus yang kedua, setelah Petrus sudah 40 hari, adakah Petrus masih kayak yang kemarin kalah? Takutan? Tidak sama sekali. Maka pelajaran ini benar-benar mempersiapkan kita. Ya, oke lanjut. Mata apa ini tadi? Karena bila kita tidak menang atas diri kita, nggak apa-apa deh. Lanjut aja. Tidak akan ada perjuangan aniaya pada kesusahan yang berikutnya. Mungkin sebaliknya tanpa sadari, kitalah yang menciptakan aniaya kepada mereka. Nah, itu lihat ya. Jadi jangan sampai lupa bahwa kita itu kalau kita nggak dianiaya, kita menganiaya. Dan yang menganiaya ini, jangan kita kira itu mereka menyadari, nggak sadar. Kemudian apakah perjuangan melawan penganiayaan di atas ada kesusahan Yakub? Secara umum tampaknya demikian. Namun melihat dikatakan ada yang mengalami kematian, ya seperti tadi saya sampaikan,
Bila kita simpulkan bahwa kesusahan yang dijelaskan Ellen G. White di sini bisa jadi merupakan kesusahan, bisa kita simpulkan bahwa kesusahan yang dijelaskan Ellen G. White di sini bisa jadi merupakan kesusahan kesusahan Yakub, karena sebagaimana kita paham pada kesusahan Yakub tidak ada yang mati. Artinya, apakah kesusahan itu kesusahan Yakub ataupun kesusahan Yakub? Sementara ini pemahaman kita kalau itu kesusahan Yakub ataupun kesusahan Yakub, terhadap kesemuanya kepada kita Tuhan telah juga memberikan masa mempersiapkan diri, yaitu 40 hari contoh saingan kita. Nah, hasil dari pendidikan persiapan yang sempurna dari 40 hari, kita saksikan murid-murid Yesus tidak lagi melindungi dirinya hingga menyangkal Yesus. Menyangkal Yesus. Melainkan berubah menjadi manusia yang berbeda, pemberani, mampu berdiri tegak, tidak takut, bahkan hingga kehilangan nyawanya. Jadi, apakah kesimpulan kita itu salah, bahwa oh ini ternyata tidak ada kesusahan Yakub, ataukah nanti ada kesusahan Yakub? Tapi lambang 40 hari ini memang mempersiapkan kita menghadapi semuanya. Ya. Jadi, kita harus ingat kesusahan di dalam kesusahan Yakub jelas ada perbedaannya, yaitu masih ada yang meninggal. Tapi khusus bacaan ini, apakah kata-kata Nyonya White itu mengarah kepada kesusahan Yakub ataukah kepada kesusahan Yakub? Tidaklah menjadi masalah. Yang penting kedua-duanya di dalam lambang 40 hari kita mempersiapkan diri untuk menghadapi mau kesusahan Yakub ataupun Oke. Nah, ini yang ketiga. Karunia menguatkan dan memberanikan bagi calon 144 ribu. Melihat dari pendahuluan yang menunjukkan kita harus siap dicemooh dan dihina, karena kita bersedia berlaku seperti Abraham, yang istimewa, tulus mematuhi Tuhan, meninggalkan kehidupannya yang mapan di Ur Kasdim, yang berarti berani meninggalkan karir yang menjanjikan kekayaan, kehormatan, pergaulan, dan juga kita rela untuk terpisah dengan dunia, artinya berhati besar meninggalkan kehidupan kita yang nyaman, semua seperti Abraham akan juga terasa pada kita. Yaitu akan tergambarkan kehidupan sisa perjalanan hanya berisikan penyangkalan diri. Ya, jadi dari pelajaran-pelajaran yang kita udah pelajari sebelumnya dari pendahuluan, bahwa kita akan menjalani hidup yang sama kayak Abraham, artinya sisa perjalanan calon 144 ribu hanya berisikan penyangkalan diri, kesulitan, dan pengorbanan. Satu hal yang menjadi pertanyaan kita, mungkinkah kita akan dapat seperti Abraham sebagai contoh pejuang melawan diri sendiri yang tidak sama sekali mengkhawatirkan tempat yang disediakan Tuhan baginya, apakah akan lebih baik atau akan lebih buruk, dan kemudian juga terus bertahan, tidak goyah? Mampukah kita melewati penderitaan, kesusahan, dan aniaya yang bila diukur sesuai dengan kekuatan kita sekarang, sangatlah mustahil kita menang? Di bacaan ini kepada kita, Ellen G. White mau memberikan jawabannya, yaitu dikatakan pada paragraf yang pertama. Jadi pertanyaannya begini, kita sudah dikasih contoh tentang bagaimana seorang Abraham bisa menang terhadap dirinya. Seberapa bisa seorang Abraham tidak mempertanyakan sama sekali apakah tempat yang nanti didatangi itu menguntungkan bagi dia, terus akan akan ada keselamatan, dia luput dari segala kejahatan. Kan itu kan yang jadi ketakutan kita nanti mau pindah ke tempat yang terpencil, berhenti kerja, semuanya. Apakah kita sudah punya keberanian seperti yang Abraham tadi tunjukkan
Kalau kita baca Nyonya White, jangan kita mengira bacaan-bacaan ini sebuah cerita saja. Kita harus renungkan, ini saya harus laksanakan. Kira-kira saya bisa menang nggak? Kalau tokoh-tokoh ini bisa menang, apakah iya saya juga Tuhan akan berikan kekuatan yang sama? Kita harus cari tahu. Dan bacaan ini memperlihatkannya demikian. Beruntung kita dibukakan mata kita atas gulungan-gulungan kebenaran ini untuk mencari jawabannya atas pertanyaan tadi. Ya, di sini kita dapatkan jawabannya. Ya, yang pertama adalah pada paragraf yang pertama. Ya, pada paragraf pertama dari bacaan ini sudah terlihat, yaitu apa? Dalam kesiapannya yang paling berharga, Tuhan mempertontonkan kasih karunia untuk menguatkan, mungkin dihitamkan deh, untuk menguatkan dan memberanikan para pekerjanya yang rendah hati dan bersungguh-sungguh. Ya, saudara-saudara, jadi untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang tadi kita lemparkan, apakah saya bisa ya? Apakah kuat ya? Apakah saya tidak akan berbeda dengan Abraham? Abraham kan orang percaya. Saya kan orang yang pelanggar hukum. Sampai sejauh ini aja, saya belum jujur aja. Masih belum tuntas saya meninggalkan manusia lama saya. Saya masih punya kebiasaan-kebiasaan yang masih saya lakukan. Ya, seperti kejujuran-kejujuran kita masing-masing. Ya. Masih saya ada lakukan, mungkin kayak saya menang. Jangan sampai Anda tawar hati. Bacaan Nyonya White ini diberikan adalah tujuannya supaya Anda keluar dari jerat yang setan siapkan. Kalau saudara tetap tawar hati juga, Nyonya White juga kasih bacaan ini, artinya benar-benar Anda menyayangi pelanggaran hukum saudara. Gak ada gunanya bacaan ini kalau kita baca terus. Kalau saudara tetap aja mempertahankan kelemahan saudara. Mari kita baca. Paragraf yang pertama. Nanti saudara-saudara pulang, selesai, silakan dalam waktu-waktu senggang buka lagi Zoom yang kemarin. Coba lihat, benar nggak ini resume yang saya buat. Ya. Kemarin teman-teman udah bedah, tapi di dalam bagian yang saya tampilkan kepada saudara sekalian, saya menegaskan misi dari tulisan ini diberikan oleh Tuhan kepada Ellen G. White bagi orang-orang pada hari itu. Misinya apa? Ini dia. Ya, di dalam paragraf yang pertama, kita dapat jawaban, mungkinkah kita akan seberani Abraham? Mungkinkah kita seberani Daniel? Mungkinkah kita akan seberani seperti Daud dan segala macam. Kalau lihat dari pribadi kita sekarang, kita nggak berani. Kalau kita terus hanya melihat kepada diri kita sekarang, kita akan benar-benar menjadi tawar hati dan sia-sia Nyonya White bicara ini. Jangan biarkan Nyonya White tulis buku segitu banyaknya jadi sia-sia. Karena Tuhan tidak mengangkat orang yang powerful. Tuhan memilih orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Yaitu siapa? Ya kita-kita ini. Oke, kita baca. Dalam kesiapannya yang paling berharga, Tuhan mempertontonkan kasih karunia-Nya. Saya baca kembali. Dalam kesiapannya. Dela boleh dihitamkan, Del, kesiapannya. Dalam kesiapannya yang paling berharga, Tuhan mempertontonkan kasih karunia-Nya. Ya. Jadi dari kata-kata ini memperlihatkan Tuhan membagi dua. Oke, nanti kita baca, saya sudah siapkan di bawah. Dalam kesiapannya yang paling berharga, Tuhan mempertontonkan kasih karunia-Nya untuk menguatkan dan memberanikan para pekerjanya yang rendah hati dan sungguh-sungguh. Jadi lihat di dalam kesiapannya, apa yang Tuhan buat? Yaitu Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Jadi kasih karunia-Nya ini diberikan pada saat kapan? Pada dalam masa kesiapannya. Jadi di dalam masa sebelum kesiapannya, Tuhan kasih karunia-Nya untuk menguatkan dan memberanikan, tidak? Tidak, saudara-saudara sekalian. Bacaan ini yang saya maksudkan kepada kita semua. Baca adalah paragraf ini yang perlu kita tegaskan.
Ya, ini yang perlu kita tegaskan. Terlihat jelas bacaan ini tidak dialamatkan bagi orang-orang Advent di dalam periode 1844-nya, orang-orang Advent di dalam periode 1929-nya, di dalam periode 1955-nya, tapi periode mendekati pada hari itu. Kapan itu? Yaitu kita sekarang. Jadi, mari kita baca penjelasan. Ini memang kata-kata saya yang berikutnya. Di sini kita lihat bahwa ada suatu masa persiapan yang akan dibuat bagi umatnya yang akan dilepaskan. Dan di masa persiapan inilah kita tidak dibiarkan berjuang sendirian. Nah, seperti tadi saya sebutkan kepada kita semua, bahwa jangan dikira perjalanan sisa ini Tuhan tidak kayak membiarkan kita hidup tanpa terarah. Tidak. Tuhan sudah siapkan jauh-jauh hari. Gulungan-gulungannya masih tersembunyi, tercecer. Perlu diangkat keluar. Dan itulah sekarang kita dibukakan gulungan ini kepada kita. Supaya kita bisa mengetahui bahwa Tuhan jauh-jauh hari sudah mempersiapkan suatu kisi-kisi, ya, clue-clue menghadapi perjalanan tersebut. Supaya apa? Jangan tawar hati. Karena kalau kita ngira, wah ini kekuatan saya kan begini, wah mana mungkin saya menang nih. Pasti tawar hati. Saya yakin saya sendiri tawar hati. Saya ini penakut. Apalagi saya kena serangan jantung begini. Mana mungkin saya kuat. Saya akan ketakut. Saya kena angin aja udah ketakutan. Gak usah aniaya, angin aja saya udah ketakutan. Ini aja sarung tangan saya di mana saya udah bingung kan. Ya, sebagaimana dahulu juga Daud secara mustahil berani melawan Goliat. Daniel secara mustahil berani atau tidak berbalik menghadapi lubang singa. Kan Daniel bisa aja. Waktu diancam masuk lubang singa kan Daniel bisa berubah. Ya. Dan juga bersama teman-temannya, Teguh tidak menyangkal diri ketika harus dihadapkan konsekuensi dilempar di dapur api. Dia kan bisa undur. Ya. Jadi di dalam masa persiapan ini, di dalam lambang 40 hari, kita dikaruniai kekuatan dan keberanian. Sama seperti kita pernah baca, ya, ada roh pendahuluan diberikan kepada kita. Jadi kita jangan ciut. Kita mau tinggalin pekerjaan, jangan ciut. Nanti kita makan apa ya? Kita nanti nggak ada penghasilan. Hidup kita yang, ya, apa yang menggantikan penghasilan saya selama ini? Jaminan hidup saya nanti 40 hari bagaimana? Sampai 2027. Kalau kita berpikiran begitu, kita menganggap Tuhan itu nggak punya kuasa. Tuhan itu mengira bahwa kita yang harus berjalan sendiri. Ini bukan pekerjaannya kita, ini pekerjaan misi Tuhan. Kita tuh mau menjadi pasukan istimewanya Tuhan, jadi nggak mungkin Tuhan diamkan. Kalau sampai kita kalah, artinya ada sesuatu peristiwa atau sesuatu persyaratan yang belum kita penuhi. Tadi kita udah bahas. Sama kayak Musa dan Harun nggak bisa masuk ke tanah Kanaan karena satu persyaratan yang tidak dia penuhi. Makanya kita harus introspeksi diri. Oke, lanjut. Adalah dari adanya masa persiapan yang disebutkan Ellen G. White di bacaan ini menunjukkan bahwa ada pembagian waktu, ya, 3,5 tahun dan 40 hari. Lanjut. Dikatakan dalam tulisan ini, yaitu dengan demikian setelah dikuatkan dan diperlengkapi, mereka tidak segan-segan maju untuk bekerja bagi Tuhannya. Artinya di sini juga kita telah diberikan kekuatan dan diberikan keberanian. Kita akan undur karena takut dan khawatir, bahkan menyangkal Yesus seperti Petrus dahulu. Oh, jika kita tidak
diberikan kekuatan dan diberikan keberanian, kita akan undur karena takut dan khawatir bahkan menyangkal Yesus seperti Petrus dahulu. Ya, berikutnya Del. Kemudian dalam tulisan ini ditunjukkan bagaimana kita dapat diberikan kekuatan dan keberanian di dalam masa persiapan atau pendidikan. Oh, cukup panjang ya ternyata ini ya. Oh, itu cuma gambar doang. Oke. Oke, Dela boleh baca yang terakhir ini, Del. Aku udah mulai agak kelelahan, Del. Dela, silakan, Del. Kemudian dalam tulisan ini ditunjukkan bagaimana kita dapat diberikan kekuatan dan keberanian di dalam masa persiapan atau pendidikan 40 hari contoh saingan, yaitu diharuskan memiliki kerendahan hati, kerendahan ya. Karena melalui kerendahan hati itu seseorang telah menyadari akan dosa-dosanya, mengakui dan kemudian atas penyesalannya ia memohon pengampunan dosa. Tidak akan ada pengampunan dosa bila tidak ada permohonan dari kita. Kemudian setiap hari harus duduk di kita. Setiap hari kita harus duduk. Kita harus duduk di bawah meja Allah. Pikiran harus dilatih dan diuji setiap hari. Tinggal di dalam Kristus dan bekerja sama dengan kehendak Allah. Dengan dilakukannya sehari-hari, maka karakter perlahan-lahan tergantikan. Dan karakter itu adalah kekuatan. Ketika mereka yang mengakui Allah, mengikuti teladan Kristus, lalu mempraktekkan fungsi prinsip hukum dalam kehidupannya sehari-hari. Bila mana setiap tingkah laku membawa kesaksian bahwa mereka amat mengasihi Allah dan mengasihi sesama sebagaimana diri mereka sendiri. Maka saat itulah jemaat memiliki kekuatan untuk menggerakkan dirinya. Saudara-saudara, itu yang saya hitamkan terakhir itu semuanya adalah bagian dalam satu tulisan. Maksud yang dimiring-miringkan itu semua bagian dari tulisan. Saudara temukan, maka saat itulah jemaat memiliki kekuatan untuk menggerakkan dunia. Ya, di gambarannya adalah seperti ini. Boleh digeser, Del? Ini buatannya sepeninggalannya Oi. Ya, Oi dulu membantu saya. Ini sumbernya antara lain dari Kebahagiaan Sejati 18.1, 18.2, 60.2, 33.1, Kap 17.1. Ya, jadi mulai dari apa? Rendah hati. Ya, dari kerendahan hati, orang punya kerendahan hati, dia terdorong untuk bisa mengakui, menyadari atas kesalahannya. Menyadari, waduh saya salah. Dia salah, oh iya ya saya tuh betapa jahatnya saya. Dia mengakui. Dia mengakui, dia menyesali. Dia menyesali, barulah melalui penyesalan, dia melakukan permohonan tobat. Dan tidak ada permohonan, tidak ada pengampunan dosa. Tidak ada pertobatan, tidak ada pengampunan. Akan saudara temukan di ujung dari ujung. Punya nyawa, saudara tidak akan menemukan. Ada suatu pengampunan dosa tanpa permohonan pertobatan. Tanpa ada permohonan dari yang bersangkutan, tidak akan ada yang namanya pengampunan dosa. Makanya jadi orang Advent yang merasa kaya miskin, tidak membutuhkan apa-apa lagi, itu harus ditobatkan supaya dia merasa bahwa dia itu sudah merasa kaya, tidak membutuhkan apa-apa. Saudara-saudara sekalian, mungkin waktu kita nggak cukup, lalu cukup panjang tadi kita membedah di dalam pendahuluannya. Karena kita mencoba mencari tahu permasalahan dari
pengalaman saudara kita. Karena memang tidak salah. Tidak salah kalau kita perlu mencari tahu. Karena kita adalah orang-orang yang juga nanti akan menjadi pengalaman yang sama dengan sebelumnya. Oke, mungkin kira-kira sementara sampai sejauh ini kita terbatas oleh waktu. Jadi kita akan lanjut lagi 2 minggu yang akan datang. Terima kasih saudara sekalian. Boleh Dela ditutup dengan doa, Del. Silakan Del, kamu yang mimpin.